Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alam, kami dari kelompok Feliskatus akan sedikit bercerita mengenai beberapa perilaku hewan dalam video ini. Halo guys, kita lagi penelitian. Cari lokasi penelitian. Iya, ada dua vertebrata sama invertebrata. Lokasinya kita di desa Tinala. Laba-laba adalah sejenis hewan berkuku-kuku atau arthropoda dengan dua segmen tubuh, empat pasang kaki tak bersayap dan tak memiliki mulut pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo Araneae. Laba-laba merupakan hewan pemangsa atau karnivora, bahkan kadang-kadang kanibal. Mangsa utamanya adalah serangga. Hampir semua jenis laba-laba dengan perkecualian sekitar 150 spesies dari suku Uloboridae dan Holarctiidae dan subordo Mesotelae mampu menginjeksikan bisa melalui sepasang taringnya kepada musuh atau pemangsanya. Meski demikian, dari 10.000 spesies yang ada, hanya sekitar 200 spesies yang gigitannya dapat membahayakan manusia. Tidak semua laba-laba membuat tarik jaring untuk menangkap mangsa, akan tetapi semuanya mampu menghasilkan benang sutra, yakni helaian serat protein yang tipis namun kuat dari kelenjar disebut spinneret yang terletak di bagian belakang tubuhnya. Serat sutera ini amat berguna untuk membantu pergerakan laba-laba, berayun dari satu tempat ke tempat lainnya, menjerat mangsa, membuat kantung telur, melindungi lubang serangga, dan lain-lain. Karakteristik khas fisik laba-laba adalah memiliki dua segmen tubuh. Bagian badan depannya dinamakan cephalothorax atau prosoma yang merupakan perpaduan kepala dan dada. Kucing juga memiliki nama ilmiah yaitu Feliscatus dengan famili Felidae, kelas Mamalia, filum Chordata dan kingdom Animalia. Untuk kucing memiliki ciri fisik yang dimana kucing umumnya memiliki bentuk yang bermacam-macam. Kucing rata-rata memiliki panjang tubuh sekitar 20 cm hingga 40 cm tergantung rasnya. Sedangkan untuk warnanya juga sangat bervariasi, mulai dari putih hingga hitam, pekat, coklat, dan lain-lain. Terkadang bulu milik kucing sangat rapuh sehingga kita akan sangat mudah menemukan bulu kucing di tempat aktifnya. Ciri khas kucing lainnya adalah kumis. Di bawah hidung kucing memiliki sekitar 3 hingga 6 kumis yang masing-masing memiliki panjang rata-rata sekitar 1 cm hingga 1,5 cm. Fungsi kumis kucing adalah untuk menyaring kotoran sebelum masuk ke hidung. Dan untuk perilaku kucing yang dapat kita pahami, yang pertama yaitu apabila kucing melakukan perilaku mengeong atau mengeluarkan suaranya, itu biasanya dapat diartikan dia bisa menyapa apabila mengeongnya dengan halus. Kemudian kalau kucing mengeong dengan keras dan nyaring, biasanya menandakan si kucing sedang lapar. Yang kedua itu ada kucing mengarahkan telinganya ke belakang. Berarti dalam keadaan ini atau perilaku ini, kucing sedang waspada dan sedang tidak ingin diganggu. Selanjutnya, apabila perilaku kucing menggoyangkan ekornya, ini menandakan kucing sedang tidak nyaman ataupun frustasi. Selanjutnya ada perilaku kucing tidur dengan terlentang. Berarti kucing sedang merasa bahagia dan nyaman berada di dekat atau di lingkungannya.
Yang selanjutnya itu apabila kucing menggosok-gosokkan badannya ke kaki atau bagian tubuh kita sebagai manusia. Ini artinya kucing sedang menginginkan perhatian dari kita. Mungkin bisa dengan cara mengelus atau mengajak kucing bermain. Selanjutnya itu apabila kucing mencakar benda, mungkin sering sekali kita melihat kucing menjakar-jakar seperti sofa, pintu, kaca, kasur, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa kucing juga sedang menandai wilayah lingkungan yang sedang ia miliki. Secara morfologi, cicak umumnya mempunyai kepala dengan moncong, leher pendek, serta tubuh dan ekor yang memanjang. Bentuk tubuh cicak akan sedikit berbeda tergantung pada jenis spesiesnya. Pada umumnya, mangsanya adalah serangga yang mempunyai sayap untuk terbang. Lidah cicak yang memanjang memudahkannya untuk menangkap mangsanya. Cicak merupakan salah satu hewan yang mempunyai 4 kaki yang dapat menempel kuat di dinding. Hal ini dikarenakan karena kaki cicak mempunyai banyak rambut-rambut kecil yang akan membentuk ikatan kuat dengan lapisan dinding. Hewan dengan kaki 4 ini melekat di dinding yang termasuk hewan soliter dan teritorial. Hewan ini juga paling cocok disebut sebagai quinodiurnal, yang berarti mereka termoregulasi atau berjemur di bawah sinar matahari saat siang hari dan kemudian mencari makan saat malam hari. Ciri khas dari cicak adalah dapat memutuskan ekornya atau disebut dengan autotomi, di mana saat dalam kondisi terancam mereka akan memilih untuk mencari tempat bersembunyi dan memutuskan ekornya untuk mengelabui mana sana. Cicak dapat berkembang biak di daerah tropis maupun subtropis. Mereka cenderung lebih suka tinggal di tempat lembab dan bersuhu hangat. Beberapa spesies cicak hidup di rumah manusia atau bangunan lain, dan ada pula spesies yang tinggal di bawah bebatuan. Makanan cicak berupa rayap, kecoa, beberapa lebah dan tawon, ngengat, kupu-kupu, laba-laba, lalat, dan beberapa kelompok kumbang. Sementara itu, predator hewan ini yaitu burung, kucing, tikus, ular, laba-laba besar, anjing, dan kadal besar. Cicak juga mempunyai nada panggilan khas. Pada pengamatan perilaku hewan, terdapat pengukuran parameter abiotik, yaitu pada tingkat kebisingan dan tingkat kecerahan cahaya. Pada hewan laba-laba, tingkat kebisingannya pada angka 47 desibel dengan tingkat kecerahan cahaya 119 lux. Pada hewan kucing, tingkat kebisingannya adalah 49 desibel dan tingkat kecerahan cahaya adalah 105 lux. Selanjutnya, pada hewan cicak, tingkat kebisingannya adalah pada angka 54 desibel dengan tingkat kecerahan cahaya 45 lux. Semakin tinggi tingkat parameter abiotik pada suatu area, maka untuk hewan tertentu yang merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif di siang hari, mereka dapat merasakan bahwa di area tersebut terjadi beberapa ancaman atau situasi yang kurang menguntungkan sehingga mereka perlu untuk waspada. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.